Mana yang lebih disukai oleh investor? Apakah yang lebih disukai itu saham ataukah yang lebih disukai itu capital gain? Keduanya. Keduanya? Oke. Ya, semuanya mengharapkan keduanya tentu. Tapi mana yang kira-kira lebih cepat didapatkannya adalah kalau dia rajin main saham, ya pasti yang dia lebih cepat didapatkannya adalah capital gain, ya kan? Capital gain. Terus satu lagi, capital gain itu tidak terkena pajak, ya. Jadi selisih harga jual dan harga beli itu nggak kena pajak. Jadi di sana dia lebih untung karena dia nggak kena pajak. Oke. Nah, ini yang masalah yang 1 dan 2 udah ya. Apa itu perbedaan saham biasa dan saham preferen. Kemudian yang kedua, ada 2 jenis pendapatan dari saham biasa, yaitu capital gain dan dividen. Anda sudah bisa membedakan apa itu capital gain dan dividen. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Nah, saya sudah menyebutkan di slide pertemuan ke-8, ada kelebihan dan kelemahan dari saham, dari penggunaan modal kerja, penggunaan sumber dana saham ini. Nah, ada banyak, tapi saya hanya membahas 2 hal saja. Oke, yang pertama adalah salah satu kelemahan dari saham adalah disebutkan dividen tidak dapat mengurangi pajak. Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Kenapa? Karena dividen itu laba bersih, Bu. Ya, benar Zamri. Karena dividen itu gimana? Dibayarkan setelah perusahaan memperoleh laba. Sedangkan pajak dibayarkan sebelum perusahaan mendapatkan laba bersih, ya. Jadi seperti itu, benar Zamri. Jadi dividen itu tidak dapat mengurangi pajak. Jadi apa sumber dana yang bisa mengurangi pajak? Kalau saham nggak bisa mengurangi pajak, jadi apa sumber dana yang kira-kira menguntungkan yang bisa mengurangi pajak? Ada sumber dana apa? Masih ingat? Sebelum saham kita belajar apa? Obligasi, Bu. Obligasi. Ya, jadi obligasi atau kredit jangka panjang itu karena dia membayar bunga, interest, ingat ya, EBIT. Kita bayar bunga dulu, bayar pajak. Kalau bunganya besar, otomatis pajaknya menjadi kecil, kan seperti itu. Jadi di sini instrumen yang bisa mengurangi pajak itu bukan saham, tapi instrumen yang bisa mengurangi pajak itu adalah obligasi atau kredit jangka panjang. Jadi di sini kenapa salah satu kelemahan saham itu adalah dividen tidak bisa mengurangi pajak, ya karena dividen dibayarkan sudah kita bayar pajak gitu ya. Jadi bukan sebelum kita bayar pajak. Jadi setelah laba bersih. Oke, udah jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, jelas semuanya? Nah, sekarang yang kedua. Saham biasa menimbulkan masalah agensi. Apa itu masalah agensi? Ini bisa bantu saya? Ada yang sudah pernah dengar masalah agensi? Apa itu agensi problem? Masalah Apa Yogi? masalah agensi dengan masalah agen manajemen dengan pemegang saham. Iya, benar. Masalah agen dengan pemegang saham itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya adalah masalah konflik kepentingan. Apa? Konflik kepentingan. Saya tulis di sini ya, konflik kepentingan. Jadi apabila ada perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham, itu yang kita sebut dengan masalah agensi. Jadi ketika kita menggunakan sumber dana berupa saham, maka akan ada orang yang ingin terlibat dalam pengaturan perusahaan, yaitu pemegang saham, karena dia punya hak suara di dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi karena pemegang saham ini memiliki hak suara, jadi dia bisa mengatur perusahaan, maka kemungkinan akan ada perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Nah, ini yang akan kemudian mungkin menimbulkan konflik di perusahaan yang akhirnya juga menimbulkan biaya yang namanya biaya keagenan. Biaya ya, karena kita kalau berantem itu kan sebenarnya memakan biaya. Ya, ada energi yang dikeluarkan, ada mungkin waktu yang terbuang, ada mungkin resource yang digunakan. Nah, disinilah. Jadi penggunaan saham sebenarnya bisa menimbulkan satu masalah yang namanya konflik keagenan.
Kalau obligasi bisa menimbulkan nggak masalah konflik keagenan ini? Kalau penggunaan obligasi, kira-kira mungkin nggak, Meisa? Ada konflik keagenan, Meisa? Menurut Meisa, kalau perusahaan pakai obligasi, ada mungkin nggak perbedaan konflik kepentingan antara manajer dengan pemberi kredit atau kreditor? Silahkan, Tri, mungkin Tri mau berpendapat, Tri Marta Tilar. Lebih sedikit ya kalau misalnya kreditur ya masalah keagenannya, karena kreditur itu kan nggak punya hak suara, dia cuma mau terima uang aja bersih berupa bunga gitu ya, dan pengembalian pinjaman. Jadi masalah keagenan yang ditimbulkan dari penggunaan obligasi itu lebih sedikit dibandingkan dengan kita menggunakan saham dalam hal pemenuhan sumber dana perusahaan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini review materi saham ya, teman-teman ya. Jadi materi saham tuh saya masukkan ke pertemuan ke-7, itu rata-rata teori semua, karena hitungannya saya masukkan ke pertemuan ke-8 dalam hal penghitungan biaya-biaya individu untuk masing-masing modal. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materinya ke biaya modal atau yang kita sebut dengan cost of capital. Oke. Ya. Nah, apa itu biaya modal? Biaya modal itu bisa kita sebut sebagai biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber dana. Jadi, berapa biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber dana, apakah itu hutang, saham preferen, atau saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai investasi perusahaan. Jadi kalau perusahaan mencari dana, kan dia butuh biaya pasti ya, ada biaya hutang, ada biaya saham preferen, ada biaya saham biasa, ada biaya laba ditahan. Nah, ini yang kita sebut dengan biaya modal. Jadi untuk memahami biaya modal, kata kuncinya atau keywordnya yang harus kita tahu di sini adalah biaya modal itu adalah biaya real untuk memperoleh dana. Ini sudah saya hitamkan. Jadi biaya real untuk memperoleh dana itu yang kita sebut dengan biaya modal. Nah, apa sih, kenapa sih biaya modal itu penting buat perusahaan? Silahkan, ada yang punya pendapat? Kenapa kita harus tahu biaya modal? Kenapa kita harus tahu berapa banyak biaya untuk memperoleh sumber dana? Tujuannya apa? Ini sudah saya sebutkan di sini. Tujuannya adalah sebenarnya untuk memilih mana sumber dana yang paling mahal. Ya. Memilih sumber dana yang paling apa, Kaira? Paling minimal. Paling murah, ya kan? Sumber dana yang biayanya paling murah atau biayanya paling minimal, sehingga bisa memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi dia membantu perusahaan untuk mengambil keputusan tentang saya mau pakai hutang, atau saya pakai saham preferen, atau saya pakai saham biasa, atau berapa banyak saya mau pakai hutang, berapa banyak saya mau pakai saham biasa, dan berapa banyak saya mau pakai saham preferen gitu. Jadi dia membantu untuk mengambil keputusan dalam capital budgeting. Nah, capital budgeting pasti Anda sudah pernah belajar di MK1 ya. Capital budgeting itu mengukur mana sih proyek yang bisa diterima atau tidak gitu ya, menggunakan pendekatan NPV, IRR, seperti itu. Nah, biaya modal ini nanti akan kita bandingkan dengan return yang diinginkan oleh pemegang saham atau yang kita sebut dengan rate of return. Jadi kita akan bandingkan apakah biaya modal yang terjadi karena memperoleh sumber dana tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat keuntungan yang diinginkan. Tentu perusahaan menginginkan biaya modal yang kurang dari IRR, ya, atau return yang lebih tinggi daripada biaya modal. Seperti itu. Jadi itu pentingnya menghitung biaya modal supaya perusahaan bisa menentukan dia mau pakai modal apa. Nah,
Biaya modal sendiri ada komponennya. Yang pertama adalah biaya hutang atau yang kita sebut dengan cost of debt. Cost of debt ini ada dua cara penghitungan, yaitu yang pertama dengan cara coba-coba, trial and error, kemudian kita pakai interpolasi ya caranya. Saya nggak pakai di kelas ini karena ini kelas online ya, jadi saya pakai yang lebih efisien saja, namanya adalah dengan pendekatan shortcut. Kalau dengan pendekatan shortcut, maka biaya modal bisa dihitung dengan cara seperti ini. I ditambah NN dikurang dengan VB dibagi dengan N dibagi NN ditambah VB bagi 2. Di mana I adalah bunga hutang obligasi yang kita sebut dengan apa kemarin namanya? Bunga apa? Masih ingat? Bunga obligasi sebutannya apa? Bunga kupon ya, kelihatan ya. Kemudian NN adalah nilai nominal obligasi, VB adalah harga bersih penjualan obligasi, dan N adalah umur obligasi. Ingat, cost of debt biasanya dihitungnya setelah pajak. Jadi dikalikan 1 dikurang dengan tingkat pajak. Jadi Anda nanti ujiannya open book, jadi Anda cukup mengingat-ingat ada di mana rumusnya, atau Anda menyalin lagi rumusnya supaya mudah karena waktunya terbatas ya ujiannya ya. Jadi biaya modal obligasi rumusnya adalah ini, I itu adalah bunga kupon dalam bentuk rupiah ya, ditambah NN itu nilai nominal, berapa besarnya hutang, VB itu adalah harga jualnya, dan N itu adalah umur obligasinya. Oke, itu yang pertama, biaya hutang. Yang kedua adalah kita mungkin juga memperoleh saham preferen ya. Kalau saham preferen maka ada yang namanya biaya saham preferen. Biaya saham preferen ini adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pembeli saham preferen. Menghitungnya seperti apa? KP biaya saham preferen sama dengan DP dibagi dengan PN. Di mana DP adalah dividen saham preferen, PN adalah harga saham bersih. Harga saham bersih, ingat harga saham bersih itu adalah harga yang sudah dikurangi dengan biaya transaksi atau flotation cost. Ya, biaya transaksi atau biaya penerbitan saham. Gitu ya. Sini saya sebutkan flotation cost adalah biaya penerbitan saham. Jadi KP sama dengan DP, dividennya dibagi dengan biaya penerbitan saham. Kemudian ada saham biasa. Tentu ada namanya biaya saham biasa. Biaya saham biasa ini bisa dihitung dengan dua cara. Kemudian yang pertama yaitu dengan cara yang namanya CAPM, Capital Asset Pricing Model. Nah, ini Anda bisa lihat nih, kalau modelnya CAPM, maka dihitung rumusnya adalah dengan KS biaya saham biasa sama dengan bunga bebas resiko, kalau di Indonesia adalah tingkat bunga SBI, ditambah dengan premi resiko. RF ditambah B1, B1 itu kita sensitivitas, dikalikan dengan RM dikurang RF. Ya. Ada yang masih mau tanya rumusnya yang pendekatan CAPM? CAPM itu salah satu model keseimbangan ya, model keseimbangan di mana model ini membandingkan bahwa tingkat keuntungan itu sama dengan tingkat bunga bebas resiko ditambah dengan premi resiko. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya yang kita sebut dengan biaya saham biasa tapi menggunakan rumus dividen diskon model. Rumusnya gimana? Rumusnya kalau yang ini menggunakan dividen diskon model, P0 sama dengan D1 dibagi KS dikurang G. Ini rumus dasarnya ya. Nah, kalau kita cari KS-nya menjadi seperti ini. KS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah dengan G. Di mana D1 itu adalah dividen tahun pertama. Dihitungnya dengan cara D0 dikalikan 1 ditambah dengan G. Oke, sampai sini teman-teman. Jadi kita mengenal 3 jenis sumber dana ya. Obligasi, kemudian saham preferen dan saham biasa. Masing-masing ada biayanya ya. Kalau kalau obligasi tadi KD, kalau saham preferen itu KP, kalau saham biasa itu adalah KS. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini yang kita sebut dengan biaya modal individu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke biaya modal secara keseluruhan.
yang kita sebut dengan weighted average cost of capital. Nah, ini yang keseluruhannya. Jadi perhatikan yang ini adalah keseluruhan atau kita sebut dengan total. WACC merupakan total biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita kalikan antara masing-masing biaya modal tadi, KD, KP, dan KS, kita kalikan dengan bobot penggunaannya. Berapa banyak kita pakai hutang, itu WD. Berapa banyak kita pakai saham preferen, itu WP. Berapa banyak kita pakai saham biasa, itu WS. Jadi WD kali KD dikalikan pajak, ditambah WP dikali KP, ditambah WS dikali KS. Oke, nah ini supaya teman-teman mudah memahaminya, kita langsung latihan saja soal ya. Jadi tolong rumusnya diingat-ingat, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, oke, kalau tidak kita langsung masuk ke soal halaman slide nomor 10. Kenapa? Ngajar. Si halo gitu. Halo. Halo, Namanya siapa? Api. Opi. Opi ngapain? Main. Ya udah, mainnya di bawah. Jangan di sini. Turun. Turun, nak. Oke. Maaf ya, ada gangguan nih. Biar kita refreshing sedikit. Nih Opinya tidak mau tidur siang. Biasanya Opi tidur siang, jadi tidak ada yang mengganggu. Hari ini Opi tidak tidur siang. Jadi Opi naik-naik nih. Oke, kita lanjutin ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ada sebuah perusahaan. Namanya perusahaan apa ini? XYZ. Akan menerbitkan obligasi yang bernilai nominal 1 juta US dollar. Dalam jangka waktu 5 tahun. Dan memberikan bunga kupon sebesar 12% per tahun. Ini saya hapus dulu nih, tadi saya udah kerjakan. Oke, seperti ini ya. Kemudian jika obligasi ini dapat dijual dengan harga 980 US dollar, berapakah biaya modal obligasi yang harus ditanggung perusahaan jika tingkat pajak adalah 30%? Oke, ini berarti kita diminta untuk menghitung KD, ya kan teman-teman ya? Nah, sekarang bantuin ke saya, apa saja yang diketahui di sini? Apa yang diketahui? Nilai nominal. Berapa nilai nominalnya? 1 juta US dollar. 1 juta US dollar. Oke. Kemudian, apalagi yang diketahui? N. Jangka waktu. N-nya berapa? 5 tahun. Apalagi yang diketahui? Bunga kupon. Bunga kupon itu dihitungnya dalam bentuk rupiah atau persen? Persen. Rupiah, Bu. Rupiah, ya. 12% atau 0,12. Kita kalikan dengan berapa bunganya itu berarti dari mana? Juta. 1 juta. Kan hutangnya 1 juta. Berarti bunganya adalah 12% kali 1 juta. Nilainya adalah 120.000. Oke, apalagi yang diketahui? Apalagi yang diketahui? Harga jual. Harga jual tadi apa? PB. VB. Nilai VB nilainya adalah 980. Oke. Dari sini kita semua sudah punya datanya, berarti kita bisa hitung KD. Benar ya? Bisa nggak? Bawa kalkulator semuanya? Oke, silahkan dihitung berapa besarnya KD. KD berarti 120 ditambah dengan, tambah berapa? NN dikurang dengan VB dibagi dengan N. Berarti berapa? NN dikurang VB? 1 juta dikurang 980 ya, dibagi dengan 5. Gitu kan ya?
Kemudian Anda bagi lagi di bawahnya NN ditambah VB dibagi 2. NN ditambah VB dibagi 2 berarti berapa itu? NN-nya 1 juta ditambah dengan 980 123 dibagi dengan 2. Oke, silahkan. Berapa hasilnya? Ada yang sudah dapat? Berapa hasilnya? Ada yang sudah dapat? Eh, 0,028, Bu. Masa? Salah. Itu 0,62. perintahnya untuk semua keseluruhan atau yang di 1 juta dikurang 980 itu aja, Bu? Semuanya keseluruhan aja. Langsung aja. Jadi 100 berapa KD-nya? 0,1252 itu, Bu. Berapa, Zamri? 0,1252 tuh. Iya benar, 0,1252. Ini ya, 12,525 ya. Hasilnya adalah ini kan kayak gini ya hasilnya ya. Ini sama dengan 12,525%. Ya. Mana dia tadi? Hilang ke sana. Oke, silahkan Anda tuliskan di sini berapa hasilnya 12, buat dalam bentuk persen ya. Nanti dari ini nggak muat. Berapa persen? Sudah, teman-teman? Ini yang pertama ya. Yang pertama kita menghitung yang namanya KD. Jadi KD mudah saja, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Sesuai dengan rumusnya, Anda dapat KD-nya 12,525. Jadi artinya apa? Dari hutang sebesar 1 juta tadi, Anda harus membayar bunga real ya. Dibilang di situ kan bunganya berapa? 12%. Tapi di sini bunga realnya untuk KD nilainya adalah 12,525%. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung, kita juga akan menerbitkan yang namanya saham preferen. Ya, saham preferen ini nilai nominalnya adalah 5.000 lembar, ya, 5.000 per lembar. Saham ini memberikan dividen sebesar 10% per tahun dari nilai nominalnya. Jika saham ini dijual dengan harga 5.000 per lembar, biaya penerbitannya adalah 25, berapa biaya modal saham preferen? Maka yang diketahui adalah yang pertama P0. P0 itu apa? P0 di sini adalah yang kita sebut dengan harga ya. P0 itu harga. Harganya 5.000. Kemudian flotation cost. Flotation cost itu adalah biaya penerbitan tadi namanya. Biaya penerbitan besarnya adalah 25 ya, biaya penerbitannya 25 rupiah. Dividennya adalah 10% dari nilai nominal. Jadi 10% 0,1 kali 5.000, misalnya 500. Oke. Dari sini pakai rumus yang mana, teman-teman? KP. Sama dengan KP sama dengan apa? DP dikurang PN. Masa DP dikurang? DP dibagi, Bu, dibagi dengan PN. PN itu adalah setelah dikurangi flotation cost. Berarti nilainya berapa? Sama dengan DP-nya berapa? 500 dibagi dengan PN. PN-nya berapa? PN-nya adalah P0 5.000 dikurang dengan flotation cost. Flotation cost-nya berapa?
25 ya. Jadi KP-nya berapa? 500 dibagi dengan 4.975. Ambil 3 angka di belakang koma. Berapa hasilnya? 10, berapa Kaira? 10, nyalakan ininya Kaira, nyalakan mikrofonnya. Putri, boleh Putri bantuin? Punya Putri berapa hasilnya? Itu kan tinggal dibagi biasa aja. Iya, yang PN-nya berapa tadi, Bu? PN-nya berapa? PN-nya P0 dikurangi dengan flotation cost. Berarti PN-nya adalah 5.000 dikurangi dengan 25. 975. Hasilnya berapa? Dibagi 0,10, Bu. 0,1005. 0,10 ya. Ya, Bu. 0,10, 0, kayak gini. 0,101 gini ya? 0,005, Bu. Gini. Iya, Bu. Kayak gini ya. Oh, ya, Jadi Bu. kalau saya bulatkan bisa saja dia sama dengan 10,05%. Ya benar ya? 10,05%. Sama kakak aja. Oke, silahkan. Ada, Bu? Ada. Oke, lanjutkan teman-teman untuk yang KS ya. Sambil Assalamualaikum. Mam. Enggak, saya tahu juga deh, Bu. Di Zoom. Ya, Mas. Tadi saya tahu. Sudah ada pertanyaan? Yang KS bisa? Kalau yang KS gimana? Kalau yang KS diketahuinya apa? Diketahui di sini nilai nominal 1.000, jadi nilai pertamanya ya. Yang dijual dengan harga 1.100 berarti kita tahu harga jualnya P0-nya adalah 1.100 ya. Harga jual P0 itu. Flotation cost 10% dari harga jual berarti 0,1 kali 1.100, 110. Jadi harga saham bersih adalah 1.100 dikurang 110. Itu nilainya sama dengan berapa? 990 ya. 990 itu berarti P0. Jadi P0 nilainya adalah 990. Kemudian dividen sebesar 50 per lembar pada tahun mendatang. Berarti D1-nya adalah 50 dan pertumbuhan dividen G ya. G sama dengan 7%. Nah, pertanyaannya berapa KS? Pakai rumus yang mana ini berarti? Yang itu, Bu. KS sama dengan D1 per P0 tambah G itu, Bu. Benar, Zamri. Ya, silahkan dimasukkan angkanya. Jadi, KS sama dengan D1 dibagi dengan P0. Berarti D1-nya kan 50. Dibagi berapa? 1.100 dikurang dengan 110 atau 990 ditambah dengan G, ditambah dengan 7%. Ya, jadi P0 KS di sini rumusnya
KS sama dengan 50 dibagi dengan 990 ya, 1100 dikurang lagi dengan flotation cost-nya. Flotation cost-nya adalah 110 ditambah dengan 7%. Berapa nilainya? 0,1205, Bu. Berapa, Kak Ira? 0,12 0,12 05. 0,1205. Iya. Ya, 05. Atau 12,05% ya. Sama dengan 12,05%. Oke, silahkan disimpan angka-angka ini. Kita belum selesai ya teman-teman nanti. Jadi kita punya 3 jenis pendanaan. Kita punya tadi obligasi atau hutang jangka panjang dengan biayanya besarnya adalah tadi 12,5%, ya kan? 25 berapa tadi? Kemudian kita punya saham preferen dengan nilai biayanya untuk saham preferen adalah sebesar 10,05 dan kita punya saham biasa dengan biayanya sebesar 12,05. Nah, di sini kita baru menghitung masing-masing biaya individu ya. Kita baru menghitung biaya individu. Oke, masih mau ditulis? Silahkan kalau masih mau ditulis. Nah, setelah ini kita akan menghitung WACC-nya. Boleh saya kasih kesempatan untuk nulis dulu. Sudah? Ada pertanyaan? Aman semuanya? Oke, kalau sudah berarti kita bisa masuk langsung ke WACC-nya ya. Setelah kita menghitung saham individual, kita akan menghitung yang namanya WACC. WACC itu apa tadi? Weighted Average Cost of Capital. Apa itu WACC? Masih ingat? Biaya modal rata-rata tertimbang. Ya, biaya modal rata-rata tertimbang itu sama dengan biaya modal total, ya. Biaya modal total yang dikeluarkan perusahaan untuk memiliki berbagai macam sumber dana, gitu ya. Nah, di sini kita akan butuh uang senilai 1.000 juta. Kita akan butuh uang 1 miliar, di mana pendanaannya dipenuhi dengan cara 3. Kita akan menggunakan obligasi senilai 250 juta. Kita akan menggunakan saham preferen senilai 150 juta. Dan kita akan mengeluarkan saham baru senilai 600 juta. Jadi totalnya adalah 1.000 juta, ya, 1.000 juta atau 1 miliar. Berarti kita hitung dulu bobot atau weight. Bobot ini gimana ngitungnya? Bobot ini adalah 250 dibagi dengan 1.000. 25%. Jadi pendanaan kita 25% menggunakan obligasi, 15% menggunakan saham preferen, dan 60% menggunakan saham biasa. Totalnya pasti 100 ya. Jadi kita akan menghitung biaya rata-rata tertimbang. Berarti rumus WACC, gimana tadi rumus WACC? Atau weighted average cost of capital, gimana rumusnya? WD WACC sama dengan WD dikalikan dengan KD. Nah, WD-nya berapa yang pertama? 25%. 0,5. 0,25% itu 0,25. Oke, silahkan kerjakan dulu. Berapa WACC-nya? Jadi WD dikalikan dengan KD. Ya, silahkan kerjakan dulu. WD bobotnya dikalikan dengan KD. Ya, KD. 1
dikalikan lagi dengan 1 dikurang dengan pajak. Pajaknya 30%, tadi diketahui di awal ya. Pajaknya 30%. Oke, ditambah dengan apa? Satu lagi. WP dikalikan dengan KP. KP-nya sudah dapat tadi nilainya. Ditambah lagi WS dikali KS. WS dikali dengan KS. Ya. WS dikalikan dengan KS. Ya, silahkan teman-teman dikerjakan. WD berarti WD-nya adalah 25%, 0,25 dikalikan KD, KD-nya tadi 12,5 juga kalau nggak salah, dikalikan 1 kurang T. 1 kurang T itu berarti 1 kurang 30%, ditambah WP, WP-nya adalah 15%, dikalikan KP 10,05, ditambah WS, WS-nya adalah 60%, dikalikan dengan KS, KS-nya tadi adalah 12,05 kalau nggak salah. Ya, silahkan dicari. Sudah belum, teman-teman? 11,1945. Yang lain? Yang lain? Hitungan saya tadi pagi 10,937, tapi ini pakai 3 angka di belakang koma. Jadi kemungkinan berbeda ya. Jadi teman-teman hati-hati, angka koma-koma ini mau menyebabkan berbeda. Kita bisa hitung hari ini dengan, coba. Kita pakai stop share screen dulu. Oke, kita bisa hitung. Coba kita pakai Excel. Tadi kan obligasi. Bobotnya berapa? Bisa kelihatan di sini, teman-teman? Excel saya? Iya, Bu. Bisa? Ya, Bu. Ya, ini obligasi kita pakai bobotnya 0,25 ya.
Biayanya tadi untuk obligasi adalah 0,12525. Ya benar ya? Kemudian kita pakai saham preferen 0,15. Biayanya tadi adalah 10,005. Nah, ini perbedaan koma nih yang kita pakai. Kemudian kita pakai saham biasa, nilainya adalah 12,05. Nah, ini jangan lupa dikalikan pajak untuk obligasi, berarti bisa dilihat di rumus di sini. Bobot dikalikan modal individu dikalikan pajak, besarnya adalah 0,021919. Kemudian saham preferen, bobot 0,15 dikalikan dengan modal individu, besarnya adalah 0,015075. Kemudian saham biasa 0,6, bobotnya dikalikan dengan modal individu, yaitu besarnya 12,05, nilainya adalah 0,0723. Nah, ini totalnya. Sumnya adalah 10,929%. Sama? Beda? Beda? Kaira beda berapa, Kaira? Bedanya berapa? Banyak? 11,28%. Berapa? 11,28%. 11,28%. Bedanya angkanya di sini ya? Tadi kalian pakai di sini berapa? 12, berapa? 12,5, Bu. 12,5. Berarti kayak gini ya? Ya, Bu. 12,5. Terus mana lagi yang beda angkanya? Itu aja. Itu aja. Berarti kalau saya pakai komanya saya kecilin, berapa angka nih? 2 angka, 3 angka di belakang koma. Coba Anda bisa lihat nih, 3 angka di belakang koma. Gini ya, nilainya ya. Hasilnya sumnya adalah, ya tetap segini. Punya saya 10,925. Enggak. Enggak, Mama lagi ngomong, enggak makan. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi artinya apa? Ini kita punya mungkin perbedaan koma, teman-teman, yang dipakai, tapi itu hasilnya. Jadi dari sana kita bisa menginterpretasi bahwa tadi biaya modal kita adalah WACC-nya 10, berapa tadi? 10,9 berapa tadi? 925 ya? 29. 10,92. 29. Ada yang 29, ada yang 25, ya udah seperti inilah kira-kira ya. Berarti artinya total biaya real yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan besarnya adalah 10,25%. Jadi kalau biaya modalnya secara rupiah berapa? Secara rupiah berarti kita memerlukan modal biaya modal sebesar 10,925% kali 1.000 juta, yaitu 109,37 juta. Artinya kalau Anda butuh uang sebanyak 1.000 juta atau 1 miliar, maka Anda harus mengeluarkan biaya modal untuk mendapatkannya senilai 109,37 juta. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi ini yang menunjukkan biaya total perusahaan atau biaya real yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh sumber dana. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas berarti ini kuliah hari ini ya teman-teman ya. Keluar hari ini kita membahas bab berapa? Bab 8 ya. Insya Allah minggu depan berarti kita UTS. Jadi tolong teman-teman dipersiapkan UTS-nya dengan baik ya. Mekanisme UTS-nya nanti saya share secepatnya ya. Mungkin dalam weekend ini, Sabtu atau Minggu ini akan share bagaimana mekanisme UTS-nya. Jadi jika ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas, Anda boleh menghubungi saya via WhatsApp ketika Anda mempelajari materinya ya. Jadi jangan lupa siapkan kalkulator untuk ujian. Tidak mungkin ujian tanpa kalkulator atau tanpa alat bantu ya. Pasti otak kita tidak mampu menghitung dengan secepat itu dengan waktu yang terbatas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, oke. Kalau tidak, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan ketika kita UTS ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Terus ya, Bu.